Turkmenistan adalah salah satu negara paling terisolasi di dunia, dan menjuluki dirinya sebagai tanah air netral. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah di negara tersebut, yang cenderung tidak tertarik dengan urusan di luar perbatasannya. Negara yang berpenduduk sekitar 6.573.000 jiwa pada Maret 2024 ini, bahkan diakui sebagai salah satu negara paling tertutup di muka bumi, dan paling sulit dikunjungi menurut banyak orang yang ingin datang dari seluruh penjuru dunia. Meskipun negara ini cenderung tertutup dan sulit dikunjungi, bukan berarti negara ini buruk atau tidak ramah. Hanya saja kebebasan di negara ini memang sangat dibatasi, termasuk beberapa aturan yang dianggap kontroversial dan cukup aneh. Meskipun memiliki sikap yang sangat tertutup dari dunia luar, namun kondisi negara ini cukup maju dengan arsitektur bangunan modern yang unik dan indah, tingkat kebersihan dan keamanan yang tinggi, serta keramahan warganya kepada para pendatang, membuat banyak wisatawan merasa penasaran ingin mengunjungi negara ini. Selamat datang di perjalanan kehidupan masyarakat Turkmenistan, di mana kita akan mencoba memahami lebih jauh tentang negara ini, dan semua aspek yang mungkin bisa memberikan informasi positif bagi kita semua. Dulunya, Turkmenistan merupakan bagian dari Uni Soviet, yang kemudian secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada 27 Oktober 1991, setelah bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991. Turkmenistan adalah negara berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden Turkmenistan dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki fungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun kelihatan demokratis dengan pemilihan umum presiden, namun kenyataannya negara ini menjalankan sistem otoriter dengan menganut sistem satu partai tunggal, termasuk majelis tinggi yang sebagian anggotanya ditentukan oleh presiden. Negara yang memiliki luas wilayah lebih kurang 488.100 km persegi ini terletak di kawasan Asia Tengah, dan dikelilingi oleh beberapa negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, dan Iran. Turkmenistan merupakan titik perdagangan utama di jalur sutra, yang menghubungkan peradaban timur dan barat, serta memiliki banyak situs warisan dunia UNESCO. Berdasarkan etnisnya, mayoritas penduduk Turkmenistan adalah suku Turkmen, diikuti beberapa suku atau etnis minoritas lain seperti Uzbek, Rusia, Kazakh, Armenia, Tatar, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi agama, sekitar 89% penduduk di Turkmenistan adalah Muslim, sementara 11% lainnya beragama Kristen dan kepercayaan lain. Untuk bahasa, secara resmi Turkmenistan menggunakan bahasa Turkmen berdasarkan konstitusi tahun 1992. Meski begitu, sebagian kecil penduduk di negara ini juga menggunakan bahasa Rusia, Uzbek, dan bahasa lainnya. Wilayah Turkmenistan telah lama dikenal banyak orang dalam sejarah. Banyak pasukan dari berbagai kerajaan yang dikirim ke Turkmenistan demi mendapatkan wilayah ini, mulai dari pasukan kerajaan Yunani, Mongolia, hingga Persia. Negara ini mulai mengenal Islam pada abad ke-7 Masehi, ketika masa kekhalifahan Mamun ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah, menaklukkan wilayah ini dari kerajaan Yunani. Turkmenistan diakui sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia, dan paling sulit untuk memberikan izin masuk bagi turis asing. Sehingga Turkmenistan termasuk salah satu negara dengan kunjungan wisatawan paling sedikit di dunia, bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan Korea Utara. Mungkin suatu keberuntungan bagi kamu, yang sudah pernah mengunjungi negara ini. Sebab pemerintah Turkmenistan sangat membatasi jumlah pengunjung yang ingin datang ke negaranya, bahkan banyak wisatawan yang sudah melengkapi persyaratan, tapi masih belum mendapatkan izin untuk berkunjung. Wisatawan hanya boleh melakukan perjalanan ke Turkmenistan sebagai bagian dari tur berpemandu, alias tidak diizinkan menjelajah sendirian. Turkmenistan memang sengaja menutup negaranya dengan dunia luar, di mana hal ini bertujuan agar masyarakat di negara ini tidak mendapat pengaruh buruk dari luar, dan kestabilan negara tetap terjaga. Melansir dari beberapa sumber, tercatat hanya sekitar 10.000 sampai 20.000 saja wisatawan per tahun yang diizinkan datang ke negara ini. Turkmenistan sangat tergantung pada sektor migas yang menjadi tulang punggung negaranya, dan menjadi salah satu produsen migas terbesar di dunia.
Pada tahun 2023, negara ini mencatat PDB per kapita sebesar 7.512 dolar Amerika atau sekitar 118 juta rupiah, yang sebagian besar berasal dari sektor migas. Sementara pemasukan lainnya di negara ini adalah dari sektor pertambangan seperti batu bara dan belerang, serta dari sektor pertanian seperti kapas, biji-bijian dan peternakan. Turkmenistan bisa dikatakan cukup kaya, dengan cadangan devisa sebesar 20,6 miliar dolar Amerika, sementara utang luar negerinya diperkirakan hanya sekitar 1,4 miliar dolar Amerika. Untuk mata uang, negara ini menggunakan manat dengan kode TMT, di mana nilai tukar satu manat saat ini setara dengan Rp4.500. Turkmenistan memiliki budaya yang kaya dan beragam, yang merupakan perpaduan unik antara pengaruh nomaden, Asia Tengah, dan Persia. Warisan ini tercermin dalam banyak aspek budaya, salah satunya bisa dilihat pada motif-motif permadani yang dibuat masyarakat Turkmenistan. Permadani-permadani yang diproduksi di negara ini adalah termasuk salah satu yang terbaik, dan telah diakui oleh dunia karena memiliki kualitas yang sangat baik. Turkmenistan juga terkenal memiliki beberapa destinasi wisata menarik, yang menjadi unggulan di negara ini. Salah satunya adalah Kawah Davarza atau dikenal penduduk setempat sebagai Gerbang Neraka, yang lokasinya berada sekitar 274 km sebelah utara kota Ashgabat, ibu kota Turkmenistan. Seperti namanya, Kawah Davarza atau Gerbang Neraka adalah sebuah lubang di tengah gurun pasir, yang berdiameter sekitar 70 meter dengan kedalaman 20 meter, dan terus mengobarkan api selama beberapa dekade. Kobaran api ini tidak pernah padam, meski diterpa angin kencang atau diguyur hujan deras sekalipun. Yangiqala Canyon adalah kawasan pegunungan yang menghadap langsung ke Laut Kaspia. Dengan formasi geologis yang spektakuler, canyon ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan perpaduan warna-warni dari tanah, pasir, dan bebatuan. Selain itu, ada juga tempat menarik lainnya seperti kota kuno Merv, yaitu situs arkeologi yang merupakan kota terbesar di dunia pada abad pertengahan, yang termasuk salah satu situs warisan dunia UNESCO. Kota kuno ini memiliki reruntuhan yang mengesankan, termasuk benteng, istana, dan masjid. Bagi sebagian orang, kucing hitam mungkin memiliki mitos yang kurang baik, seperti membawa hal buruk atau kesialan. Di negara ini juga sama, namun bukan kucing hitam, melainkan mobil hitam. Pemerintah Turkmenistan terutama sang presiden sangat melarang mobil berwarna hitam ada di negaranya, sebab mereka percaya mobil berwarna hitam memiliki aura negatif dan bisa membawa petaka atau kesialan. Mobil kotor juga tidak diperbolehkan di negara ini. Hal ini pula yang menyebabkan banyak terdapat sejumlah tempat cuci mobil di pinggiran kota, sehingga masyarakat dapat membersihkan mobilnya sebelum memasuki kota. Salah satu dari banyak peraturan aneh yang dibuat oleh Presiden Turkmenistan adalah, ia mengeluarkan aturan yang melarang pria muda memiliki janggut atau rambut panjang, hanya pria berusia di atas 70 tahun yang boleh memelihara janggut. Termasuk juga aturan untuk masyarakat Turkmenistan yang dilarang menggunakan gigi emas. Selain itu ada juga peraturan aneh lainnya yang dibuat oleh presiden, yaitu mengganti bulan dengan namanya dan nama anggota keluarganya. Seperti bulan Januari diubah namanya menjadi Turkmenbasi, yang berarti pemimpin Turkmenistan, bulan April menjadi Gurban Sultan mengikuti nama ibunya, dan seterusnya. Selain mengganti nama bulan, ia juga membuat hari libur nasional di Turkmenistan dengan nama Hari Melon. Di mana setiap hari melon tiba, semua rakyat Turkmenistan akan mengadakan pesta besar untuk merayakannya. Alasan dibuatnya Hari Melon ini sangat sederhana, yaitu hanya karena Saparmurat Niyazov, Presiden Turkmenistan ini adalah penggemar berat dari buah melon. Presiden yang dijuluki manusia paling narsis di muka bumi ini, juga memiliki hobi memasang patung-patung dan foto dirinya di seluruh penjuru Turkmenistan. Dan salah satu yang paling besar adalah patung raksasa di Ashgabat, di mana tingginya mencapai 4,5 meter yang dapat berputar menghadap matahari. Sebagai negara tertutup dengan aturan yang ketat, Turkmenistan sangat membatasi penggunaan internet bagi warganya termasuk wisatawan yang berkunjung. Jadi jangan berharap terlalu banyak jika kamu menginginkan internet berkecepatan tinggi di negara ini. Selain itu, mengambil gambar atau memotret gedung pemerintahan apapun di negara ini tanpa izin, akan dianggap sebagai pelanggaran, dan bisa dikenai denda serta penyitaan kamera yang digunakan.
Demikianlah penelusuran kita kali ini tentang negara Turkmenistan, dan berbagai fakta di negara tersebut yang mungkin bisa membuat kita semua geleng-geleng kepala. Semoga informasi ini bermanfaat, dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.